Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancaringat channel kali ini menghadirkan peraturan dan persiapan pendaftaran PPDB SMP daring tahun ajaran 2022-2023. Fokus pada PPDB SMP daring. Peraturan PPDB SMP daring tahun ajaran 2022-2023. Mengapa kita perlu memahami aturan dan menyiapkan bahan untuk pendaftaran PPDB daring untuk SMP ini? Kita lihat pertama, masalah dan kendala pada tahun lalu, di mana beberapa kegagalan dan beberapa masalah yang muncul pada para siswa dari pendaftaran daring dari SMP untuk SMP pada tahun lalu. Yang kedua, kegagalan dalam mengirim file data karena belum memahaminya prinsip-prinsip pengiriman data mengenai tata cara, kemudian ukuran yang diminta filenya. Ini kadang-kala akan belum kita siapkan. Yang ketiga, kegagalan dalam pendaftaran daring. Kadang-kala sinyal yang kurang, persiapan data yang kurang, sehingga kegagalan terjadi pada pendaftaran. Kemudian, pendaftaran PPDB daring berharap dengan adanya memahami aturan, menyiapkan bahan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dengan persiapan yang ada, dengan bahan yang sudah kita siapkan, tentu pada saat pendaftaran PPDB daring tentu akan lancar. Juga pendaftaran tidak ada kendala lagi karena semuanya sudah kita siapkan. Bagaimana file yang diminta, bagaimana bentuk PDF, ukuran file, mana yang besar sudah kita siapkan, sudah kita perkecil, sudah dikompres. Dengan demikian, persiapan kita matang, pemahaman kita kuat, sehingga pendaftaran berhasil dan sukses. Agar sukses tersebut, perlu memahami aturan, perlu persiapan yang matang. Yang perlu kita pahami dari segi aturan, ada beberapa aturan itu. Yang pertama, aturan Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Jadi masih tetap dipakai Permendikbud pada tahun 2021. Ini diperkuat oleh surat edaran SE Sesjen Kemendikbud Ristek nomor 6996A5HK 0104 tahun 2022 pada Januari kemarin. Di samping peraturan yang dua itu sebagai payung utama, dan diperkuat nanti adanya peraturan mengenai pelaksanaan di daerah. Mengenai pelaksanaan di daerah itu akan ada peraturan gubernur sesuai daerah. Kalau untuk gubernur, peraturan untuk provinsi oleh gubernur. Sementara peraturan untuk daerah kabupaten kota itu dikeluarkan peraturan bupati dan wali kota tentang pelaksanaan PPDB daring. Di samping itu juga diperkuat adanya juknis secara teknis dari Kadis Pendidikan masing-masing daerah. Kalau untuk provinsi,
oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Pada kabupaten kota oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Hal ini juga kita pahami yang inti dua di atas, karena peraturan gubernur dan petunjuk teknis itu semuanya berlindung atau merujuk kepada Permendikbud di atas. Bedanya mungkin ada, itu sesuai si kondisi dari wilayah-wilayah tertentu. Maka karena kita banyak wilayah, banyak beda, kita hanya mungkin lebih tepat untuk dua aturan di atas. Untuk aturan gubernur, peraturan bupati wali kota di daerah masing-masing, dan juknis, itu mungkin kita lihat sesuai di daerah kita masing-masing. Contoh, pada peraturan bupati dan juga juknisnya nanti, itu pada dinas pendidikan, itu lebih rinci. Contoh, diaturlah zonasinya, kelompok-kelompok zonasinya, SD mana, SMP mana, itu di sana nanti. Maka untuk itu tentu kita lihat. Di samping itu kalau ada brosur PPDB di sekolah tersebut, itu akan lebih memperkuat juga kita. Jadi itulah aturan-aturan yang perlu kita pahami. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon bantuan subscribe, lonceng, tekan alnya, juga like dan share, dengan harapan dapat membantu kami. Terima kasih banyak, terima kasih. Kita lanjutkan, mari kita pahami dulu peraturan PPDB terbaru tahun ini. Mengenai brosur PPDB masing-masing sekolah, petunjuk pelaksanaan juknisnya dari peraturan daerah dan juga juknis dari kepala dinas daerahnya, nanti itu kita cocokkan dengan daerah kita masing-masing. Ini peraturannya sebagai dasar hukum kita. Peraturan PPDB tahun ajaran 2022-2023. Pertama, Permendikbud nomor 1 tahun 2001, berarti masih dipakai tahun yang lama, tentang juknis penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini nanti kalau ingin di deskripsinya kami tampilkan, bisa, atau catat ini nanti bisa juga untuk di download. Yang kedua, surat edaran SE Setjen Kemendikbud Ristek nomor 6996 A5 HK 0104 tahun 2022 tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023. Yang ketiga, peraturan gubernur, peraturan bupati dan wali kota, itu sesuai daerah masing-masing. Peraturan gubernur yaitu untuk sekolah SMA, SMK, dan SLB. Sementara peraturan bupati yaitu untuk SD dan SMP. Dan dirinci pada juknisnya masing-masing, nanti itu biasanya dikeluarkan oleh kepala dinas di daerah itu masing-masing. Catatan, untuk pelaksanaan PPDB secara rinci dan teknis diatur pada peraturan gubernur, bupati, wali kota sesuai daerah masing-masing. Jadi untuk rincian lebih situasinya, ya kita cocokkan peraturan bupati, peraturan wali kota sesuai daerah kita masing-masing. Tentu itu yang akan kita apakan nanti. Kita lihat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian yang kedua, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia. Ini yang kedua, 6998 A5 HK 0104 tahun 2022
hal pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023. Sekarang kita lihat yang nomor 2 ini pelaksanaannya. Ini 98 ini. Yang suratnya tertanggal 25 Januari 2022. Intinya di sini, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota seluruh Indonesia, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2022-2023 yang objektif, transparan, akuntabel, dengan hormat kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota yang telah banyak berkontribusi dalam mensukseskan pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021-2022 sehingga pelaksanaan PPDB berjalan lancar dengan baik, tertib, dan lancar. 2. Melaksanakan PPDB tahun ajaran 2022-2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kejuruan. Nah, inilah penegasan terhadap pelaksanaan Permendikbud yang dipakai tahun yang lalu. 3. Pelaksanaan PPDB tahun 2022-2023 dengan menggunakan mekanisme daring. Ya, berarti online. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB pada tahun pelajaran 2022-2023 dapat dilakukan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan dan menerapkan protokol kesehatan. 4. Ini yang inti. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota mohon segera A. Menyiapkan dan atau menyesuaikan petunjuk teknis PPDB tahun 2022-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. B. Menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan PPDB secara luring, karena secara daring, karena secara daring atau online tentu harus pakai aplikasi. C. Melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup 1. Identitas peserta didik, 2. Identitas satuan pendidikan asal, 3. Identitas satuan pendidikan tujuan yang menerima. Ke dalam sistem data pokok pendidikan menggunakan mekanisme pada halaman https://data.kemdikbud.go.id. Nah, ini tujuannya supaya sinkron dengan data aplikasi yang ada itu. D. Mendorong satuan pendidikan untuk mengoptimalkan keterisian nomor identitas kependudukan pada data pokok pendidikan. 5. Dalam melaksanakan PPDB tahun pelajaran 2022-2023, verifikasi alamat pada kartu keluarga yang paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi dapat dilihat dari kartu catatan sipil. 6. Untuk meminimalisir potensi ketidaksesuaian dan atau ketidaklancaran sebagai implikasi perbedaan penafsiran regulasi terhadap PPDB, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota dapat segera berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi dalam A. Pelaksanaan
pelaksanaan penyiapan dan atau penyesuaian petunjuk teknis atau juknis PPDB tahun pelajaran 2022-2023 tentu sesuai daerah masing-masing. B. Pelaksanaan PPDB tahun 2022-2023. Atas perhatian kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Jenderal Suharti ditandatangani ini yang terhadap surat tadi. Ya. Dari surat sebentar ini dapat kita simpulkan yang pertama, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kadis atas sukses PPDB tahun lalu. 2. Melaksanakan PPDB tahun ini 2022-2023 sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Yang ketiga, melaksanakan PPDB tahun ini dengan sistem daring. Yang keempat, kadis provinsi, kabupaten, kota menyiapkan juknis, menyiapkan aplikasi, melakukan integrasi data, mendorong satuan pendidikan keterisian data pokok pendidikan. Dan yang kelima, verifikasi alamat pada KK paling singkat 1 tahun sebelum masa PPDB dapat manfaatkan data capil. Yang keenam, meminimalisir perbedaan tafsiran PPDB supaya berkoordinasi dengan pelayanan teknis di Dinas Pendidikan tentang menyiapkan juknis dan pelaksanaan PPDB. Itulah bagian dari pemahaman surat edaran. Sekarang mari kita pahami Peraturan Menteri Pendidikan yang nomor 121 tentang PPDB untuk TK, sekolah dasar, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini dia Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 1 tentang penerimaan siswa baru. Kita ambil halaman dari PDF-nya. Kok tidak baru keluar. Ini kita lihat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Ini peraturannya. Kita hanya melihat untuk SMP fokus saja. Yang ini menimbang tidak kita bacakan, kita pahami. Kita langsung saja pada ketentuan umum pasal 1. Apa itu taman kanak-kanak, apa itu sekolah dasar, apa itu sekolah menengah. Ya, di sini yang ketiga karena kita fokus ke sekolah menengah. Sekolah menengah pertama selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal penyelenggara pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SDMI. Nah, kemudian atau bentuk lain yang sederajat. SMP, peserta didik baru yang lain, ya. Kemudian kita lihat bab 2, tata cara penerimaan peserta didik baru. Kita ambil yang penting-penting saja untuk pemahaman lebih lanjut. Nanti kami sediakan di deskripsi, nanti linknya bisa di-download. Penerimaan peserta didik pasal 2 yang kita lihat PPDB dilaksanakan secara A. Objektif, transparan, akuntabel. Kemudian PPDB sebagai dimaksud ayat 1 dilakukan juga tanpa diskriminasi. Nah, jadi tidak ada diskriminasi.
kecuali sekolah yang secara khusus dirancang melayani peserta didik terhadap kondisi tertentu. Jadi baru. Kemudian persyaratan ini TK tidak kita bacakan. Untuk persyaratan SMP, calon peserta didik baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan: A. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. B. Telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat, seperti paket umpamanya. Ini untuk SMA, tidak kita bacakan SMK. Kemudian persyaratan usia sebagai dimana dimaksud pasal 3 ayat pasal 4 ayat 1, pasal 5 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf A dibuktikan. A. Akte kelahiran, berarti ini kita siapkan. B. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, diregalisir lurah, kepala desa, atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili daerah peserta didik. 2. Persyaratan usia sebagai dimaksud pada ayat 1 dikecualikan pada sekolah. Jadi penyelenggaraan pendidikan khusus, penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, daerah tertinggal terdepan 3T. Ya. Kemudian pasal 8, persyaratan dimaksud pasal 5 huruf B, pasal 6 ayat 1 huruf B harus dibuktikan. A. Ijazah. Kadang-kadang ijazah ini tidak cepat keluar, maka itu diganti dengan dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Dokumen lain itu boleh surat keterangan lulus atau surat keterangan mengikuti ujian akhir yang dengan lulus. Ini seperti ini. Biasanya untuk surat ini sudah disiapkan oleh sekolah, karena ijazahnya mereka dalam proses. Berarti surat keterangan mengikuti ujian dan lulus sudah disiapkan, itu tinggal kita mengambil. Pasal 9, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6, calon peserta didik baru untuk kelas 7 SMP, kelas 10 ya berasal dari luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi dan izin belajar. Ini yang dari luar negeri. B2, permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Direktur Jenderal membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, calon peserta didik baru SMP dan SMA. Ya. Kemudian pasal 10, bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi ada matrikulasi. Kemudian pasal 11, peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan di atas tadi. A. Batas usia sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4 ayat 1, pasal 5 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf A. Kemudian B. Ijazah, dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Jalur penerimaan siswa baru. Nah, ini jalur untuk pasal 12. Ini pasal 12. PPDB untuk SD, SMP, SMA dilaksanakan melalui jalur PPDB. Jalur PPDB sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi A. Zonasi berdasarkan daerah, tempat tinggal, wilayah. B. Afirmasi berdasarkan keluarga miskin dan probabilitas. C. Perpindahan orang tua atau wali
ya kena melaksanakan tugas dari dinas, dari kantor atau perusahaan yang diprestasi. Prestasi itu nilai rapor siswa, peringkat besar, mungkin peringkat 10, peringkat 5, peringkat 3 di kelas, dan prestasi olahraga dan kejuaraan. 13, pasal 13, jalur zonasi. Yang dimaksud di sini jalur zonasi itu untuk SMP, jalur zonasi SMP paling sedikit di sini untuk kuotanya 50% daya tampung sekolah. Kalau sekolah itu menerima 100, berarti 50% dari zonasi berarti 50 orang. Yang SMA tidak kita apakan, jalur afirmasi. Nah, ini yang 2. Sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 huruf B, paling sedikit. Nah, di sini beda ini. Paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Kalau 100 tentu 15 orang. Boleh lebih, ini paling sedikit. 3. Jalur perpindahan orang tua, tugas wali. Sebagaimana di atas tadi, huruf C, paling banyak. Nah, beda ini. Ini paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Jadi, tidak boleh kalau dapat dipergunakan yang kelebihannya kepada yang lain. 4. Dalam hal masih tersisa kota dari jalur pendaftaran sebagai di mana dimaksud ayat 1, ya, pemerintah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 huruf D. Jadi kita lanjutkan dengan jalur prestasi. Jalur prestasi pada pasal 14 yang dimaksud adalah berlaku terhadap pendaftaran peserta didik baru TK dan SD, tidak berlaku untuk TK SD. Kemudian di pasal 15, ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pasal 12 dikecualikan. Nah, jadi dikecualikan jalur tadi. Yang pertama SMK, jadi SMK tidak masuk itu. B. Satuan Pendidikan Kerjasama. C. Sekolah Indonesia Luar Negeri. D. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. E. Sekolah penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik. Ya. Pengecualian ketentuan jalur PPDB bagi sekolah sebagaimana huruf A dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Ini. Kemudian pasal 16, pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah diselenggarakan untuk masyarakat dalam pelaksanaan PPDB. Paragraf 2, jalur zonasi. 1. PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud pasal 12 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di daerah wilayah zonasi yang ditetapkan oleh daerah. Nanti akan ada petunjuk teknisnya oleh dinas. Domisili daerah peserta didik sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan alamat kartu keluarga. Jadi kuncinya alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi tidak boleh kurang daripada itu. Ada sebulan saja tidak masuk. 3. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak dimiliki calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Ya, kalau ada yang tidak ada kakak. Kemudian ini diterangkan keadaan tertentu yang dimaksud meliputi, ini dia, bencana alam, bencana sosial. Jadi kalau tidak ada bencana, tidak ada kakak, tentu
Ini menjadi perhatian bagi kita. Pasal 18, surat keterangan domisili dimaksud pada pasal 17 ayat 3 diterbitkan oleh RT, RW, regalisir, lurah desa, pejabat setempat. Surat keterangan domisili mengenai keterangan bahwa peserta didik bersangkutan telah berdomisili 1 tahun sejak diterbitkan surat itu. Jadi walaupun surat keterangan tetap 1 tahun. Sekolah memprioritaskan peserta didik memiliki kakak atau keluarga surat keterangan domisili 1 wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Pasal 19, calon peserta didik hanya boleh memilih 1 jalur pendaftaran PPDB dalam 1 wilayah zonasi. Ini kita ingatkan kembali, dalam 1 wilayah zonasi hanya satu boleh, tidak boleh lebih. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui boleh yang zonasi hanya 1, boleh ditambah jalur afirmasi. Kemudian kalau kita berprestasi, boleh juga masuk jalur prestasi, di mana di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi boleh di luar wilayah zonasinya untuk afirmasi dan prestasi. Pasal 20, penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah. Itu dikeluarkan oleh kabupaten kota, dan juknisnya oleh kepala dinas kabupaten kota nanti. Dengan prinsip domisili. Penetapan wilayah zonasi dimaksud harus memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili, kapasitas daya tampung sekolah dengan ketersediaan jumlah anak terhadap jenjang di daerah. Jadi disinilah nanti petunjuk teknis juknis yang dikeluarkan kabupaten kota, sehingga ada daerah-daerah zonasi itu dan ada daerah-daerah yang merupakan kalau dulu namanya rayonnya, sehingga tidak menumpuk zonasinya tersebut. Kemudian dengan demikian, sebaran sekolah pemerintah daerah dengan kewenangannya memastikan, ini kunci lagi, setiap wilayah administrasi masuk dalam wilayah zonasi sesuai dengan jenjang. Jadi semuanya harus masuk. Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. 5. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana ayat 1 diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman secara yang ada. Penetapan jenjang tadi. Kemudian 7, bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten kota, penetapan wilayah zonasinya pada jenjang sebagai dimaksud dapat dilakukan berdasarkan kerjasama. Jadi adanya kerjasama antar 2 daerah irisan tersebut, kita namakan daerah irisan. Pemerintah daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud. Jadi membuat irisan penetapan dari wilayah yang dibentuk. Lanjut paragraf ketiga, jalur afirmasi. Ini yang sangat penting. PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi, ini dia, berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas. 2. Peserta didik melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah bersangkutan. Jadi boleh di luar zonasi mendaftar. Dalam hal calon peserta didik mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan
memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik. Jadi kalau ada yang dempet, ada yang sama, dilihat dari jumlah, dari wilayah, prioritaskan tempat tinggal. Pasal 22, peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Sebagai pasal 21, wajib, nah ini, A. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan kartu keluarga atau tidak mampu dari pemerintah. B. Surat pernyataan orang tua peserta didik menyatakan bersedia diproses secara hukum kalau terbukti memalsukan terhadap surat keterangan. Surat tidak program tidak mampu itu seperti, nah ini dia ya. Peserta jalur reformasi keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar KIP, Kartu Indonesia Sehat KIS, Kartu Keluarga Sejahtera KKS, Program Keluarga Harapan PKH, Kartu Bantuan Pangan Non Tunai BPNT, Kartu Bantuan Sosial Tunai BST, dan program-program lainnya. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan, bukti keikutsertaan pendidik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagai di mana pada ayat 1 huruf A, sekolah bersama pemerintah wajib melakukan verifikasi data. Jadi perlu verifikasi data. Kalau ada pemalsuan peserta didik dalam program penanganan itu tidak mampu, maka dikenai sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Lanjut, yang keempat, jalur perpindahan orang tua atau wali. Pindah yang bagaimana ya? 1. Perpindahan orang tua atau wali sebagaimana dimaksud di atas tadi dibuktikan dengan surat. Nah, jadi ada suratnya. Tugas dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang memperkerjakan. 2. Dalam hal terdapat sisa kota jalur perpindahan tugas, maka sisa kota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik tempat orang tua mengajar. Jadi termasuk di sini juga tempat orang tua atau guru, anak guru. Jadi pada petunjuk teknis biasanya itu akan lebih dijelaskan tentang anak guru. Penentuan peserta didik pada jalur perpindahan orang tua tugas, wali murid diprioritaskan jarak tempat tinggal bagi calon peserta didik yang terdekat. Jadi juga mengukur jarak. Lanjut, yang kelima, jalur prestasi. PPDB jalur prestasi ya ditentukan berdasarkan. Jadi kita namakan juga jalur prestasi akademik. Jadi di sini adalah jalur rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor beserta didik dari sekolah asal. Hal ini juga B, prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Akademik dari rapor kita lihat, non akademik dari sertifikat-sertifikat atau yang didapatkan. 2. Rapor sebagaimana dimaksud ayat 1 menggunakan nilai rapor pada 5 semester terakhir. 3. Bukti atas prestasi yang dimaksud diterbitkan 6 bulan, paling lama 3 tahun. Pemalsuan bukti prestasi sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Jadi proses PP3 pasal 25, proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dengan pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik. Beda dengan sekolah berasrama atau sekolah unggul, memang melakukan tes. Keempat, pelaksanaan tahapannya mulai dari pengumuman pendaftaran seleksi sesuai jalur, di pengumuman penetapan daftar ulang.
Pasal 27 dalam pelaksanaan PPDB diselenggarakan oleh masyarakat sekolah telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya. Jadi yang sekolah menerima BOS tidak boleh melakukan. Sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang juga melakukan pungutan atau sumbangan yang terkait dengan PPDB. 2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam buku yang dikaitkan dengan PPDB. 2. Pelanggaran ayat 2, pelanggaran terhadap larangan yang dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan atau aturan ketentuan perundang-undangan. Paragraf 2, pengumuman pendaftaran peserta baru sebagaimana pasal 26 dilakukan secara terbuka. Pengumuman pendaftaran dilakukan bagi A. Sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah diselenggarakan oleh masyarakat menerima dana bantuan operasional sekolah. 3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi persyaratan calon pendidik sesuai dengan jenjang, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, kelas 10 untuk SMA dan SMK. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana pada ayat 4 dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media, boleh online, ya mungkin secara online juga. Kemudian pasal 29 pendaftaran PPDB pada pasal 26 dilaksanakan menggunakan daring, jadi dengan daring. Pendaftaran PPDB yang dimaksud dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada halaman PPDB yang diperuntukkan. 3. Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud ayat 1 tanggung jawab pemerintah. Kemudian seleksi sesuai dengan jalur. Untuk SMP, seleksi jalur zonasi peserta didik baru kelas 7, kelas 10. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dimaksud sama, maka seleksi pemenuhan kota daya tampung terakhir menggunakan usia yang lebih tua. Jadi kalau jarak sama, usia lebih tua. Ini untuk SMK. Ya, kemudian jika berdasarkan seleksi PPDB sekolah memiliki jumlah peserta tidak melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik kepada dinas. Ini aturan-aturan yang Kemudian 6. Penyaluran peserta didik maksud di sini pasal 7 pelaksanaan PPDB sekolah menyelenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh ini A. Menambah jumlah rombongan belajar jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi. 2. Menambah ruang kelas baru, tidak boleh lagi. Pengumuman penetapan peserta didik. Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pasal 26 dilakukan jalur pendaftaran PPDB. 2. Penetapan peserta didik dilakukan berdasarkan rapat Dewan Guru. 3. Kepala sekolah sebagaimana pada ayat 2 yang belum definitif dapat menetapkan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Daftar ulang, melakukan daftar ulang oleh peserta didik yang telah diterima di sekolah. Daftar ulang sebagaimana ayat 1 memastikan status, menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan. Pendaftaran ulang dan pemutakhiran data. Sekolah melakukan pendaftaran ulang memastikan status peserta didik. Pendaftaran ulang sebagaimana pasal 1 tidak boleh memungut biaya. Sekolah melakukan pengisian pasal 37
sekolah melakukan pengisian pemutahiran data peserta didik rombongan belajar Dapodik secara berkala. Nah, ini yang perlu dilakukan nanti. Terakhir, pelaporan untuk bab 5-nya, pasal 41, sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik. Kemudian Dinas Provinsi Kabupaten memiliki channel pelaporan. Jadi harus ada channel pelaporannya nanti. Pasal 42, Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian. Bab 6, pembinaan kepengawasan. Gubernur, Bupati melakukan kepengawasan. Bab 7, lain-lain dan penutup. Jadi itulah agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan terhadap peraturan menteri ini ditetapkan di Jakarta 7 Januari 2001. Nadiem TTD Nadiem Anwar Makarim diundangkan 7 Januari 2001. Itu mengenai aturan juknis yang kita pahami, yang kita lihat. Nah, ini yang sudah kita baca tadi. Sekarang mari kita lihat bagian yang terpenting dari Permendikbud nomor 1 2001 ini. Ada bagian-bagian ya. Pertama, pelaksanaan objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif. Tidak kita bahas seluruh. Yang selanjutnya, persyaratan untuk SMP pasal 5, berusia 15 terhitung 1 Juli telah menyelesaikan kelas 6. Pasal 7, persyaratan usia dibuktikan oleh akta kelahiran atau surat kenal lahir. Kemudian usia juga dibuktikan menyelenggarakan pendidikan khusus yang dikecualikan, jadi daerah 3T dan lainnya. Syarat umum, ijazah, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, buku rapor semester 1 sampai 5, surat tanggung jawab mutlak guru. Pasal 8, persyaratan dari pasal 5 huruf B, pasal 6 ayat 1 dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain seperti surat keterangan. Syarat khusus, kartu program penanganan miskin terdaftar pada data KS Dinsos. Ini untuk afirmasi, pendukung data afirmasi nanti. 2, surat keterangan domisili RT RW, itu pengganti kakak. Kemudian surat tugas orang tua bagi jalur pindah orang tua, piagam dokumen prestasi 3 tahun 6 bulan minimal untuk syarat khusus jalur prestasi. Jalurnya zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi. Kemudian proporsinya zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan 5%, selebihnya prestasi. Pengecualian sekolah-sekolah tadi yang tidak memakai jalur yang tadi. Aturan dalam zonasi diperuntukkan bagi peserta didik berdomisili wilayah berdasarkan KK 1 tahun, surat keterangan. Afirmasi untuk keluarga tidak mampu yang miskin dibuktikan keikutsertaan program pemerintah seperti kartu KKS, kartu KKH dan yang tadi. Kemudian domisili, jarak terdekat kalau ada yang diapa. Aturan perpindahan dibuktikan surat pindah kerja, anak guru tempat orang tua ngajar, dan diprioritaskan jarak yang terdekat. Aturan prestasi, nilai rapor semester 1 sampai 5, surat keterangan ranking, kalau dapat boleh juga kita cari rata-rata, karena nanti dimintanya rata-rata untuk jalur prestasi.
prestasi akademik, nilai rapor, non-akademik, kemudian lomba-lomba yang diikuti. Untuk ini biasanya nanti di Juknis oleh kabupaten kota lebih rinci, sehingga prestasi itu lengkap diberikan dengan bobot-bobot penilaiannya dan rumus untuk penilaiannya. Bagi yang tidak diterima, nah ini lagi yang penting, Dinas Pendidikan wajib menyalurkan ke sekolah yang zonasi yang sama. Kalau penuh, disalurkan ke zonasi daerah lain. Disalurkan daerah dengan kerjasama. Tahapan pelaksanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi, daftar ulang. Jadwal ini secara teknis dikeluarkan oleh kabupaten kota, nanti kita menunggu saja. Jadi kena kabupaten kota kadang-kala berbeda. Jadi kita kena umum, tidak kita gampirkan. Jadi itulah yang sekarang apa yang sudah kita pahami, tentu ada yang perlu kita persiapkan. Yang perlu kita persiapkan sudah jelas, peralatan, bahan dokumen, unggah format, pengisian format, scan data. Peralatan mulai komputer PC atau laptop atau Android. Kalau dapat komputer dan laptop, kalau Android agak susah. Kemudian yang kedua, internet, sinyalnya yang kuat, paketnya. Ketiga, listrik yang stabil. Bahan dokumen. Bahan dokumen ini sesuai dengan persyaratan: ijazah, SKL, akta kelahiran, KK, nilai rapor, pas foto, sertifikat prestasi, itu sudah kita siapkan itu. Kemudian unggah format. Apa yang perlu diunggah? Daftar, format pendaftaran, biodata, belangko fakta integritas, belangko surat pernyataan, syarat mutlak. Ya, kalau minta belangko, kita unggah, kita print, kita isi. Kemudian pengisian format, mengisi format pendaftaran yang diunggah, mengisi format biodata, mengisi format nilai rapor, mengisi belangko fakta integritas. Apakah perlu ditandatangani di atas materai atau bagaimana? Ini situasi kondisi dari sekolah masing-masing nanti. Kemudian scan dan foto yang dijadikan PDF. Hendaknya sudah kita siapkan ijazah, SKL, PDF. Kalau aturannya rata-rata kita lihat maksimal 300 KB. Jadi ada juga yang lebih 500 ya, tapi rata-rata 300. Format pendaftaran yang siap diisi juga PDF 300 KB minimal. Format biodata, akte kelahiran, kartu keluarga, nilai rapor, ini semuanya kita jadikan PDF. Termasuk pas foto ukuran JPEG, tetapi pas foto bukan PDF, tetapi ukurannya yang menjadi masalah karena biasa besar, dan itu kita kompres, kita perkecil. Kemudian sertifikasi prestasi, sertifikat TAPIS, itu juga kita jadikan PDF. Hal lain yang kita siapkan juga yaitu administrasi dalam bentuk file PDF tadi. Bahan file administrasi maksimal 300 KB. Bahan file pas foto berwarna maksimal juga 300 KB, JPEG, JPG dan lainnya. Kemudian 4, bahan file sertifikat prestasi akademik, itu sesuai dari yang kita ambil. Bahan surat keterangan peringkat, ini hanya untuk jalur prestasi. Bahan file sertifikat non akademik juga prestasi. Jadi 456 ini itu yang khusus kita siapkan, kita mengambil jalur prestasi. Hal itulah yang kita siapkan juga tadi. Bahan prestasi akademik, sertifikat tahfiz, akreditasi sekolah kita harus tahu, email juga kita siapkan dari sekarang. Kalau tidak ada email orang tua wali nanti. 8, yang perlu pada jalur reformasi nanti, dokumen keluarga tak mampu, scan kartunya, KKS, PKA, PIP, KIS, jam Kesmas dan lainnya. 9, dokumen disabilitas,
adalah dokumen scan dokumen berupa hasil penilaian asesmen dari lembaga yang berwenang atau profesional. Itulah yang kita siapkan. Setelah kita pahami peraturan PPDB SMP daring, yang kedua, jelas dan jalurnya akan diambil. Dua, jelas SMP yang akan kita pilih, yang akan kita tuju. Kemudian juga jelas zonasi, apa jalur yang akan kita ambil tadi. Tentu sesuai dengan kemampuan. Kalau ada prestasi, tentu kita jalur prestasi. Nah, tentu sesuai keadaan dari masing-masing kita. Tiga, jelas bahan yang kita siapkan. Tadi kita sudah nampak sesuai dengan jalur SMP yang kita pilih, berarti sudah nampak apa yang kita siapkan. Yang keempat, jelas teknis pendaftarannya. Dan terakhir, sukses pendaftaran secara daring. Siap? Berarti kita dengan persiapan memahami aturan tadi, kita siapkan, berarti kita siap untuk pendaftaran daring sehingga tidak ada kendala. Terima kasih. Kemudian yang lupa subscribe, tolong di subscribe. Terima kasih atas bantuannya. Kemudian bagaimana membuat foto atau scan dokumen dan menjadi PDF. Secara langkahnya sebetulnya awalnya menyiapkan seluruh berkas dokumen yang diminta, penataan file, menyiapkan file PDF dari seluruh dokumen, tulisan dan foto. Langkah-langkahnya di sini, buka file manager, cari file dokumen, klik kanan, masuk Microsoft Word, lakukan perbaikan, klik file, kemudian nama file, klik PDF, kita simpan di PDF. Ini ada videonya nanti, kalau ini dipakai boleh juga, atau kita apakan dengan videonya ini, videonya HTTPS ini kita catat, atau kita ketik saja judulnya memperkecil atau mengubah file dokumen menjadi PDF. Ketik saja itu mengubah file dokumen ke PDF, atau ketik memperkecil ukuran file. Nah, bisa juga. Ini untuk dapat kita lihat videonya. Dengan video itu dapat membantu juga kami menyiapkan video itu nanti. Kemudian setelah siap pendaftaran, tentu pendaftaran kita akan lebih aman dan sukses. Terima kasih. Kemudian peraturan tentang PPDB terbaru ini silakan diunggah, kami lampirkan nanti di deskripsinya. Terakhir, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sekian, mudah-mudahan informasi ini bermakna. Memang secara teknis betul itu kita sesuaikan dari masing-masing kabupaten kota, karena kabupaten kota ada perbedaan-perbedaan sedikit. Jadi ini yang paling inti aturannya yang bisa kami berikan. Secara rinci per sekolah memang sulit karena setiap daerah masing-masing ada perbedaan sesuai dari petunjuk teknis yang mereka siapkan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.